Ketika dia ingin menghampiri Allah, dia harus benar-benar membersihkan dirinya. Siapa tahu sebagai imam itu dia membawa kontaminasi sehingga tidak layak. Nah, imam yang kita miliki dalam Kristus itu justru bukan memisahkan diri, tetapi justru masuk ke tempat yang paling najis. Ya. Jadi dikatakan bahwa untuk penulis Ibrani, ini penting untuk kita ingat, kitab Ibrani itu cukup sayang jarang dikotbahkan aspek keimaman Kristusnya. Tetapi dikatakan bahwa kekudusan Allah itu justru diperlihatkan melalui kematian anaknya. Dalam kematian anaknya itulah kekudusan itu ditawarkan. Ya, yang sangat ironis dan paradoks sebetulnya. Karena sebetulnya mayat itu adalah sesuatu yang najis di dalam tata ibadahan Israel. Tetapi di sini yang menguduskan justru adalah sebuah tubuh yang mati, bukan mati di tengah-tengah tempat yang suci, tetapi mati di tempat yang paling najis, outside the camp. Ya. Oleh karena itulah kekudusan yang tadinya adalah kekudusan yang memisahkan antara hidup dan mati, antara perempuan dan laki-laki, antara imam dan orang biasa, antara Yahudi dan non-Yahudi, antara yang murni dan yang tidak murni, dijungkir balikan dengan kekudusan sebagai solidaritas. Holiness as solidarity. Dan dalam solidaritas ini, sang imam yang agung ini membagikan natur kemanusiaannya dan menerima kenajisan kematian itu, tetapi dia membatalkannya. Indah sekali sebetulnya pembalikan yang dilakukan oleh Kristus itu. Nah, itulah yang menjadi model kita. Dan pengikut-pengikutnya itu harus juga melakukan hal yang sama melalui pekerjaan-pekerjaan solidaritas. Kita harus solider dengan orang-orang yang dibuang, dicampakkan oleh dunia. Tantangan gereja adalah untuk menerima hal tersebut. Kadang-kadang gereja terlalu nyaman dengan justru pusat-pusat kekuasaan. Tetapi seperti nabi-nabi Israel, justru kita harus bisa menghardik pusat-pusat kekuasaan ketika kekuasaan itu tidak mau solider dengan orang-orang yang lemah. Oke. Sekarang ekaristi sebagai keadilan. Ekaristi sebagai keadilan. Anamnesis dalam ekaristi itu harus membuat kita mengingat bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Gustavo Gutierrez, teolog pembebasan, yang menjadi penyebab pecahnya persekutuan atau koinonia kita akan mendiskualifikasikan partisipasi kita dari penyembahan yang merayakan pekerjaan Tuhan, yang membangun komunitas yang mendalam di antara orang-orang. Ketika kita menjadi penyebab pecahnya persekutuan karena ketidakadilan, maka sebetulnya kita sedang merusak komunitas yang sudah dibangun Tuhan. Dan disitulah anamnesis berperan. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Seperti yang Paulus katakan di suratnya di Roma, bahwa the kingdom of God is not about eating or drinking, but about righteousness and joy in the Holy Spirit. Ya. Tentang kebenaran atau keadilan dan sukacita dalam Roh Kudus. Dan menghubungkan ekaristi dengan keadilan menuntut kita untuk memfokuskan pemahaman kita tentang keselamatan dalam hal yang dalam pengertian pembenaran hubungan. Pembenaran hubungan manusia dengan Tuhan, ciptaan, dan sesama. Kalau teman-teman sudah pernah nyicipin bahasa Yunani sedikit, kita tahu bahwa kata justice dan kata righteousness itu sama, dikaiosone. Diterjemahkan ke bahasa Alkitab sebagai benar, kebenaran. Jika kebenaranmu tidak melampaui orang Farisi, engkau tidak bisa memasuki kerajaan Allah. Nah, di situ bukan benar berarti kita benar tahu paham Alkitab atau katam Taurat atau sebagainya, tetapi benar dalam apakah kita sudah memiliki hubungan yang benar, righteousness, atau right relationship. Itu arti. Kenapa? Karena keadilan itu menuntut right relationship. Kalau ada ketidakbenaran dalam hubungan, berarti di situ ada ketidakadilan.
Makanya keadilan itu juga bisa kita artikan sebagai kebenaran dalam hubungan. Nah, dalam hal ini, Tuhanlah yang sudah membenarkan hubungan kita dengan Dia. Nah, yang diajak oleh Tuhan adalah kita juga dituntut untuk membenarkan hubungan kita dengan sesama manusia, bahkan dengan seluruh ciptaan. Seperti yang disinggung kemarin tentang ekoteologi oleh salah satu teman kita. Nah, keadilan ini adalah pembenaran hubungan yang dilakukan Roh Kristus dalam manusia. Dan akhirnya ketika kita mengingat melalui remembrance yang pneumatologis, melalui anamnesis, maka Ekaristi ini memaksa kita untuk memahami dan mau bertanggung jawab kepada kenyataan bahwa gereja sering menghasilkan tindakan-tindakan keadilan. Gereja bahkan sering berkelindan dengan penguasa-penguasa yang membawa ketidakadilan. Kita tahu bahwa zaman Orde Baru dulu ada selingkungan orang, mungkin organisasi-organisasi yang cukup nyaman untuk bermesra-mesraan dengan pusat kekuasaan. Nah, itu harus kita juga ingat bahwa ketika kita merayakan perjamuan kudus, gereja sebetulnya sering juga melakukan hal yang tidak adil. Bagaimana Ekaristi ini bisa menjadi sumber atau resource untuk melawan ketidakadilan? Dan apakah yang bisa kita lihat untuk orang-orang Pentakosta di Indonesia, ya secara khusus ini karena proyek Pentakosta, untuk memiliki peringatan yang dimotori oleh Roh Kudus dalam Ekaristi sebagai justice, sebagai keadilan, yang mengikuti proses pencarian, perjumpaan, dan transformasi tadi. Ketika orang Kristen datang mencari Kristus di dalam sebuah peribadahan Ekaristi, yang terjadi seharusnya adalah perjumpaan pneumatis dengan Kristus yang akhirnya bisa mengenal atau melihat Kristus di dalam orang lain. Kenapa? Karena orang lain tersebut juga adalah orang-orang di mana yang menjadi tujuan mengapa Kristus itu datang dan mati. Dan ketika kita tidak bisa menyadari atau melihat Kristus dalam orang lain, orang yang paling hina ini, biasanya itu yang paling susah ya, disitulah kita harus bertobat. Secara khusus, Ekaristi itu memampukan orang Kristen di Indonesia, saya belum baca yang awal. Perjumpaan dengan Kristus dalam Ekaristi yang dimungkinkan oleh Roh, memaksa gereja untuk menghadapi kekurangan tersebut. Kekurangan saat mereka diutus ke misi mereka. Bahwa kita justru menjadi pembawa ketidakadilan. Dan disinilah tepatnya transformasi itu terjadi. Ya. Transformasi yang terdorong secara pneumatologis ini akan mencakup kesediaan kita untuk membuang paradigma-paradigma yang diterima, yang sudah menjadi istilahnya tradisi, ya udah begitu aja yang nggak bisa dirubah, gitu ya, paradigma-paradigma tersebut, yang cukup lama justru bahkan melanggengkan ketidakadilan. Dan kita mau terlibat dalam proses diskusi, pertukaran, dan pembelajaran satu sama lain untuk merubah paradigma tersebut. Nah, secara khusus, bagi kita yang adalah kalangan minoritas, Ekaristi juga sebetulnya memampukan kita untuk yang sudah kaya dalam Kristus, walaupun kita ditindas, ya itulah kembali kepada apa yang dikatakan oleh Paulus ketika mengatakan kita diselamatkan hanya dalam satu nama, ya, karena kita walaupun kita ditindas kita sudah kaya, ya. Nah dalam kekayaan kita itu kita bisa tidak menuntut keramah tamahan karena sebagai minoritas kita sering ditindas. Tetapi justru dalam penindasan kita yang sudah kita artikan dalam kekayaan kita dalam Kristus, kita justru dimampukan untuk memberi diri secara sukarela. Mengosongkan diri secara kenosis kepada orang lain. Sebagai tanda partisipasi kita dalam Dia yang menjadi miskin, agar melalui ketidakadilan yang kita alami, orang lain bisa menjadi kaya.
sebuah paradoks sebetulnya keimanan Kristen itu ya. Dan itu justru yang bikin susah gitu. Kalau cuma ngomongin ya selamat terima Yesus ya gampang gitu supaya masuk surga ketika kita mati. Dan pandangan saya itu gampang karena surga itu urusan Tuhan. Ya, nggak usah gitu juga saya percaya masuk surga kok gitu. Karena Tuhanlah yang mempunyai kunci surga bagi saya. Tapi justru menghidupi di dunia inilah yang paling susah. Dan disitulah yang menjadi tantangan kita ketika kita mengingat Ekaristi sebagai keadilan, kita tidak menuntut hospitalitas atau keramah tamahan dari orang lain, tetapi kita bisa memberi diri secara kenosis kepada orang lain. Dan disitulah Kristus itu bisa terlihat. Oke, Eucharist as hunger management. Bagaimana Ekaristi itu akhirnya bisa menjadi sarana untuk meringankan kelaparan dunia. Dan memang Ekaristi itu adalah sarana untuk meringankan kelaparan dunia. Kenapa? Karena dalam memberikan karunia ini kepada gereja, sebetulnya karunia yang diberikan itu adalah karunia untuk memberikan makanan kepada dunia. Kristus memberikan makanan, nourishment kepada dunia. Ya. Seringkali ketika kita ngomongin social justice, apalagi di kalangan Alkitafiah, terutama di kalangan Alkitafiah Barat ya, saya ini sedikit agak menyampaikan keluh kesah dikit di Barat itu, di Amerika secara khusus kadang-kadang kata social justice itu menjadi kata yang sangat alergi bagi orang-orang yang katanya Alkitabiah. Padahal social justice itu bukanlah agenda manusia, tetapi agenda yang bersumber dari Allah sendiri. Social justice itu menemukan sumbernya dari Allah yang Yesus tunjukkan. Dan ini dimulai ketika Yesus memberikan kepada gereja tindakan makan itu menjadi tindakan utama penyembahan gereja. Dan disinilah implikasi keadilan sosial dari Ekaristi tadi tentang hunger management. Nah, inilah yang digaungkan Paulus dalam kritiknya terhadap gereja Korintus. Kalau kita lihat di 1 Korintus 10, 16-17, dan 11, 20-22, Paulus mengkritik bagaimana gereja di Korintus itu melakukan ibadah ini. Dan kalau kita melihat mengeksegese ayat-ayat tersebut dengan paradigma search and counter transformation, kita lihat bahwa apa yang dilakukan yang dikritik oleh Paulus bahwa ketika komunitas itu makan dan minum, tidak ada transformasi apa-apa, tidak ada perubahan. Mereka masih mengenyampingkan orang-orang yang tertindas, mengenyampingkan orang-orang yang miskin, yang kaya-kaya aja yang makan sama-sama. Nah, oleh karena itu, dalam paradigma search and counter transformation, berpartisipasi dalam cara yang tidak layak itu adalah ketika kita makan dan minum, dan besoknya kita sama aja nggak ada perubahan. Atau bahkan ketika kita sudah terima berkat, keluar dari gedung gereja, begitu masuk mobil, tindakan kita nggak ada transformasinya sama sekali. Itu sebetulnya yang dikatakan oleh Paulus, kita makan dan minum dengan cara yang tidak layak. Kok udah langsung thank you aja, maaf. Cepetan. Mana ini? Oke, sampai sini. Oke, ketika dalam Ekaristi Yesus memberi kita makanan dalam dirinya, Dia mempersiapkan kita untuk menjadi pengambil bagian dalam pekerjaannya memberi makan kepada dunia. Ya. Kenapa? Karena dalam perayaan Ekaristi yang kita temui adalah bahwa kita hidup dalam kebercukupan. Ketika Yesus memperlihatkan itu kepada murid-muridnya, dia memecah-mecah roti, dia membagikan ikan yang kalau dalam argumentasi saya di bab sebelumnya, ketika saya membaca ulang teks-teks Alkitab, teks-teks tersebut ditulis dalam konteks Ekaristi. Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahnya. Itu adalah bahasa Ekaristi ya. Bahwa dalam ucapan syukur dan pembagi-bagian itu Yesus mencukupkan. Itu yang ingin ditunjukkan. Dan ketika kita menerima makanan dari Yesus, kita juga dicukupkan, bahkan dicukupkan untuk bisa memberi makan
kepada orang lain. Ekaristi memanggil pengikut Kristus, yaitu kita, untuk bertindak dalam pengelolaan kelaparan sebagai pembalikan atau kebalikan dari pola konsumtif. Ya, kita tahu bahwa kita benar-benar dipolusikan oleh kehidupan konsumtif. Ya. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang baca buku James K.A. Smith tentang liturgi sekular, yang benar-benar mencekik kita, yang perlu di-counter dengan sebuah liturgi yang sakral, yang baik, agar kita bisa mengerti bahwa pola-pola yang liturgi di dunia itu mengambil hati kita untuk telos yang berbeda. Dan oleh karena itu, gereja harus memikirkan bagaimana kita menggunakan liturgi yang baik, agar telos kita itu tertuju kepada Allah. Dan salah satunya adalah liturgi duniawi itu adalah pola konsumtif. Pola yang if I don't have it, I'm not happy. Kalau saya nggak bisa beli, saya nggak bahagia. Akhirnya ngutang pakai kredit card. Akhirnya bayar bunga berlipat ganda. Kita hidup di Indonesia yang sebetulnya cukup sempat itu menjadi sebuah momok, tetapi adalah kebijakan, puji Tuhan, kebijakan pemerintah untuk menurunkan suku bunga dengan begitu banyak. Suku bunga kredit card sekarang di salah satu yang paling rendah di dunia. Dan itu membantu sekali orang-orang banyak untuk bisa keluar dari pola konsumtif tadi. Nah, sebagai penangkal konsumerisme yang berlebihan, Ekaristi mengajak jemaat untuk memahami bahwa ketika mereka mengkonsumsi dengan cara yang memprioritaskan diri, it's all about me, gitu ya. Mereka sendiri memprioritaskan diri mereka sendiri di atas orang lain, I don't care about anybody else, gitu. Sehingga orang lain itu haknya dirampas, mereka itu sebetulnya merampas dari diri mereka sendiri. Oleh karena itu mengalami ketidakpuasan yang mendalam dan akhirnya kematian. Hanya dalam ketika kita bisa berbagi dengan orang lain lah kita mendapatkan kepuasan dan akhirnya mendapatkan hidup. Ketika kita take, yang adalah justru kita tidak pernah puas. Dan ada di dalam pengilahian kepemilikan yang akhirnya berujung kepada kematian. Nah, Ekaristi inilah penangkal konsumerisme yang berlebihan. Gitu. Mengingat bahwa ketika kita memprioritaskan diri di atas orang lain, kita tidak dipuaskan. Kembali kepada Ekaristi yang bisa memuaskan kita. Ketika dalam Ekaristi Yesus memberi makanan dalam dirinya, ini jadi double. Maaf, saya copy paste belum. Okay. Nah, sebagai anggota tubuh Kristus, individualisme yang berlebihan, konsumerisme yang berlebihan, dan tindakan penimbunan adalah tindakan yang memisahkan diri kita dari tubuh Kristus. Ini yang kita bisa lihat contoh yang lucu di negara Barat yang katanya negara yang sudah lebih Kristen, paling tidak etikanya. Kita lihat di awal COVID itu banyak sekali penimbunan toilet paper dan sebagainya. Tapi juga itu bukan sesuatu yang kebal yang kita alami. Kita lihat juga bahwa ada orang-orang yang menimbun minyak goreng misalnya kan, ya itu tidak bisa dilakukan oleh anggota tubuh Kristus. Karena ketika kita mengkonsumsi berlebihan, menimbun berlebihan, itu adalah tindakan yang memisahkan diri kita dari tubuh Kristus, dari saudara kita. Who is my neighbor? Ya, lakukanlah seperti itu. Ketika seorang telah masuk ke dalam Kristus, maka mereka secara anamnesis, secara mengingat dalam kuasa Roh Kudus, mereka adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan pada saat yang sama diingatkan bahwa sebagai anggota tubuh Kristus, mereka telah dipanggil untuk bergabung dan bekerja sama dengan Kristus dalam memberi makan dunia yang dalam kelaparan dan dalam kerusakan. Nah, ketika komunitas Pentakosta datang untuk mencari dan menemukan Kristus di meja perjamuan, dan di meja perjamuan itu dikenyangkan, diberi makan oleh Tuhannya, di mejanya, di meja hospitalitas, mereka sebetulnya sedang diberikan cicipan pesta eskatologis kerajaan Allah.
pesta yang tidak terputuskan. Dan dalam pesta eskatologis ini tidak ada kelaparan, karena semua akan diberi makan oleh Tuhan sendiri yang berdiam di antara umatnya. Nah, itulah ketidakadaan kelaparan itu yang menjadi cicipan awal dalam kita merayakan Ekaristi. Dan diajak Tuhan untuk mulai berpartisipasi bukan nanti, tetapi sekarang. Jadi Ekaristi sebagai hunger management. Oke, sekarang masuk ke dalam Ekaristi sebagai healing. Healing itu kan tahu bahwa salah satu doktrin yang cukup mendasar di gereja Pentakosta, ya, KKR kesembuhan, tahu itulah itu ciri khasnya orang-orang Pentakosta. Dan bukan saya menolak atau menyampingkannya, tetapi saya pikir perlu juga diperpikirkan kembali. Ya, dan saya memulai ini dengan sebuah kutipan dari Ignatius dari Antioquia yang dalam suratnya ke gereja di Efesus, ya, jadi dia juga menulis surat kepada gereja di Efesus karena hidupnya itu cukup berdekatan dengan masa-masa Paulus. Dia mengatakan di suratnya ke jemaat di Efesus pasal 20 ayat 2, teman-teman bisa lihat ini di Apostolic Fathers Work, ya, di website tersedia. Dia mengatakan bahwa Ekaristi itu adalah the medicine of immortality, ya. The medicine of immortality, the antidote against death, and everlasting life in Christ. Obat keabadian, penangkal kematian, dan hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Itu yang mendasari diskusi saya tentang Ekaristi sebagai healing. Dan melalui sejarah gereja, Ekaristi itu juga sudah saya bahas sebelumnya kemarin, sudah dimengerti sebagai farmakon, ya, farmakon, di mana kata Yunani yang di mana kita dapati kata farmasi, ya, farmakon, obat. Ya. Dan sudah saya katakan sebelumnya kemarin bahwa karena kesembuhan itu sangat dekat dengan framework Pentakosta, melihat kembali atau merediscover atau menemukan kembali arti Ekaristi sebagai obat atau medicine, sebetulnya mengafirmasi kepulihan yang ditawarkan oleh perayaan ini. Dan ini sebetulnya bisa memberikan sebuah penekanan kepada ciri khas Pentakostalisme itu. Karena kita selalu terhubungkan dengan healing dalam pengertian kita dalam penebusan Kristus. By His stripes we are healed. Oleh bilur-bilurnya kita sudah dipulihkan. Ya, sering itu dikutip dalam kebaktian-kebaktian Pentakosta karismatik. Nah, apa yang kita mau gali, saya gali dalam pengertian Ekaristi sebagai healing ini. Pertama, yang perlu disembuhkan atau dipulihkan itu dalam argumentasi saya adalah gereja Pentakosta sendiri. Di sini saya mengatakan bahwa ini sebagai otokritik, ya, bahwa Ekaristi itu menyembuhkan pengalaman baptisan Roh Kudus. Kenapa? Karena baptisan Roh Kudus atau BRK itu sering hanya diartikan sebagai tanda semula, ya, tanda semula bahwa baptisan Roh Kudus dan akhirnya berbahasa-bahasa dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti adalah sebagai tanda semula, initial evidence, yang membawakan empowerment untuk hidup dalam pelayanan pemberian karunia dan penggunaannya dalam pekerjaan pelayanan. Oke, secara konsep baik. Tetapi pertama-tama Perjanjian Baru menunjukkan bahwa makna baptisan Roh Kudus itu jauh lebih luas dari yang dimengerti secara klasik oleh kalangan Pentakostal. Dan kita tahu bahwa pengertian yang sempit seperti ini seringkali membawa sebuah penindasan, bukanlah kemerdekaan. Karena ada orang yang tidak mengalami hal tersebut dan merasa bahwa seolah-olah dia adalah orang Kristen yang tidak lengkap, gitu ya, karena tidak mengalami initial evidence tadi. Walaupun tidak ada seorang pun yang tidak mengalami baptisan Roh Kudus. Ya. Dan Perjanjian Baru menunjukkan makna yang lebih besar. Kenapa? Baptisan Roh Kudus itu sering dijadikan tes sibole. Tahu kan tes sibole di Hakim-Hakim pasal 12, ada dua cara untuk mengatakan
sibole atau shibole atau sibole. Dan baptisan Roh Kudus ini seakan-akan dijadikan tes shibole yang dikisahkan di buku Hakim-Hakim. Ketika orang itu mengatakan shibole, oh berarti kamu itu bagian dari kita, masuk. Ketika dia mengatakan sibole, oh dia pasti musuh, bunuh, gitu ya. Nah itulah kira-kira secara analogis baptisan Roh Kudus sering dijadikan tes sibole. Siapa yang ada di dalam, siapa yang ada di luar. Dan kaum Pentakosta kita tahu, tidak rahasia umum, sering dikenal sebagai orang-orang yang bukan yang kontemplatif, ya. Bukan yang reflektif, bahkan cenderung agak sombong dalam hal baptisan Roh Kudus. Ya. Udah baptisan Roh Kudus belum? Udah. Oh ya, puji Tuhan. Bawa sombong gitu ya. Udah baptisan Roh Kudus belum? Oh, cari dong, cari gitu. Makanya maju kalau dipanggil pendeta ke depan gitu. Gitu. Bukan membawa pembebasan tetapi justru membawa penindasan. Nah, apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam suratnya saya pikir bisa membantu kita di sini. Dia katakan apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu yang kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh koinonia dengan kami. Dan koinonia kami adalah koinonia dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Hasil terpenting dari koinonia ini adalah tercurahnya kasih ilahi, the outpouring of divine love. Ya. Jadi ketika Roh Kudus itu bekerja, membawa kesembuhan, memberikan baptisannya, yang terjadi itu adalah koinonia. Koinonia karena bisa terjadi dimotori oleh tercurahnya kasih ilahi, outpouring love. Nah, perayaan Ekaristi membuka komunitas Pentakostal untuk dibaptis Roh Kudus dan akhirnya menghasilkan mujizat dan tanda yang mencurahkan kasih ilahi tadi. Jadi tanda dan mujizat itu bukan sekedar berbahasa roh atau menumpangkan tangan orang sembuh dan sebagainya, tetapi mujizatnya itu yang lebih besar adalah kasih ilahi, mencurahkan kasih ilahi. Dan akhirnya ini menyembuhkan kaum Pentakostal dari sekedar pemahaman yang mencolok tentang baptisan Roh Kudus. Showy understanding. Itu sisi pertama. Lalu tentu sisi kedua, Ekaristi juga menjadi tempat kesembuhan pribadi. Metafora dominan untuk keselamatan di dalam pengertian Pentakostal, seperti saya sudah katakan tadi, adalah penyembuhan atau pemulihan. The objective and holistic nature of Christ's sacrifice on the cross. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Itu metafora dominan. Nah, oleh karena itulah salah satu kepercayaan inti Pentakostal adalah benda-benda dan tindakan konkret ya seperti sapu tangan, penumpangan tangan bisa menjadi perantara dan penyampai karunia Roh Kudus, termasuk karunia penyembuhan. Nah, berbeda dengan pandangan Amos Yong yang melihat fenomena ini hanya dari perspektif Roh Kudus, saya mengusulkan agar pemahaman. Jadi menurut Yong pengalaman Roh Kudus ini tidak dimediasi dengan jelas, hanya pekerjaan Roh Kudus saja. Saya ingin mengusulkan agar pemahaman transubstansiasi yang kita sudah bahas kemarin, doktrin Katolik Roma itu dipertimbangkan melalui kacamata pneumatologis. Kenapa? Karena ini berpotensi memberikan pemahaman yang lebih besar akan kemenubuhan iman Kristen. Terlebih sebagai farmakon bagi kesembuhan kita. Ketika kita disentuh Yesus, kita sembuh. Sudah kita bahas kemarin dalam dua naturnya, daging Kristus telah digabungkan menjadi alat pekerjaan keselamatan Allah. Conjoined instrument. Dan melalui natur yang sama, Allah terus menyatakan, maksudnya natur kemenubuhan, Allah terus menyatakan realita dan efek dari pekerjaan keselamatannya. Di dalam dan melalui daging. Nah, oleh karena itu, Kristus menyembuhkan dan menyelamatkannya karena ia adalah sungguh-sungguh hadir bagi umatnya. Itu yang mungkin kita bisa, paling tidak gereja Pentakosta bisa melihat kekayaan transubstantiasi itu apa. Ya, menyembuhkan dan menyelamatkan karena dia sungguh-sungguh hadir bagi umatnya. Dan ketika kita menerima elemen sebagai orang percaya, kita mengalami sentuhan Kristus. Siapa sih yang nggak mau disentuh oleh Kristus?
Sentuhan Kristus yang memberi kehidupan, yang menyerap tubuh yang sakit itu ke dalam tubuhnya sendiri. Nah, jika kedekatan kerajaan yang dibawa oleh Yesus ketika dia di dunia masih hadir pasca kebangkitan, ya, ketika sebelum dia naik ke surga, kuasa kedekatan kerajaan Allah itu masih ada, dan ketika Roh Kudus itu turun, kedekatan itu juga masih ada, maka kontak dengan tubuhnya melalui Ekaristi akan memanifestasikan kedekatan kerajaan itu. Ketika kita dijamah oleh Yesus melalui elemen Ekaristi, komunitas orang percaya itu pertama-tama akan ditransformasikan menjadi komunitas yang sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Dipulihkan dari dosa strukturalnya, dipulihkan dari ketidakadilannya, dipulihkan dari kebenciannya terhadap the other, dipulihkan dari hostilitasnya kepada orang-orang yang tidak sama dengan dia. Itu pertama. Lalu Ekaristi sebagai healing dari sisi ketiga adalah pengharapan kesembuhan kosmik. Cara lain untuk menekankan kepentakostalan Ekaristi adalah dengan menggarisbawahi bahwa kesembuhan itu bukan hanya aspek fisik, emosi, rohani, relasional, komunal, tetapi juga kosmik. Di suratnya kepada jemaat Kolose 1 ayat 27, Paulus mengatakan, Christ holds all things together. Di dalam dialah segala-galanya berada. Terjemahan dari bahasa Inggris mengatakan, kira-kira kalau bahasa Indonesia, Kristuslah yang memegang segala-galanya. Dan oleh karena itu kesembuhan kosmik itu juga ditawarkan dan diberikan gambarannya dalam Ekaristi. Nah, mengingatkan gereja ketika kita beranamnesis bahwa pekerjaan transformatif roh itu selalu terkait secara kosmik kepada eksistensi kita dalam kematerialan kita, dalam kedarah dagingan kita. Dan dalam Ekaristi, peristiwa ciptaan yang ditransfigurasi itu adalah gereja ditransformasi menjadi agen misi holistik oleh roh untuk melakukan pekerjaannya. Karena sekarang diperjelas bahwa seluruh ciptaan berjalan melalui misteri Kristus yang hadir sejak awal mula. He is before all things. Dia sudah berada sebelum segala-galanya berada, kata Paulus ke jemaat di Kolose. Oke, sekarang Ekaristi sebagai misi. Misi ini juga penting bagi orang-orang Pentakosta karena teman-teman tahu bahwa orang Pentakosta itu sibuknya bermisi, hobinya bermisi. Kita adalah gereja yang misioner, yang misionaris, yang misional. Itu sering didengung-dengungkan oleh gereja-gereja Pentakosta. Tapi yang sering dilupakan oleh gereja Pentakosta adalah momentum misi ini bukan didapatkan dari konferensi misi, bukan dari KKR. Tetapi momentum misi ini sebetulnya didapatkan dari Ekaristi, yang adalah santapan misi gereja. Ketika saya memberi makan engkau, aku juga mengutus engkau, kata Yesus. Nah, secara historis, bukan rahasia umum, dalam cara kita melaksanakan misi, orang-orang Pentakosta itu sering terjebak dalam pandangan yang melihat orang lain sebagai orang yang membutuhkan keselamatan dalam arti yang sempit, supaya masuk surga. Kadang-kadang melihat bahwa orang Kristen sendiri pun tetangganya belum diselamatkan secara penuh, gitu ya. Itu dulu, mungkin sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Itu justru sekarang mungkin ada aliran-aliran Kristen yang masuk ke Indonesia yang sering berperilaku seperti itu. Puji Tuhan, ada pembaruan yang terjadi di kalangan Pentakosta. Tapi secara historis itu, ya, ada sikap superioritas juga, gitu. Kayaknya I have something that you don't have. Saya memiliki sesuatu yang Anda tidak miliki. Dan ini yang saya ingin berikan, gitu ya. Dan saya berikannya itu dengan sikap superioritas. Tentu ada hubungannya juga dengan bagaimana sejarah kolonialisme itu menginformasikan pergerakan misi atau tindakan misi. Nah, Ekaristi adalah sebuah cetak biru dari liturgi kehidupan yang memiliki struktur trinitaris.
di mana orang-orang datang untuk mengalami pewujudan Allah yang Dia sediakan bagi seluruh manusia di tengah kehidupan dan di dalam semua situasi yang konkret. Itulah Ekaristi. Oleh karena itu, Ekaristi menjadi misional dalam 3 cara. Ya, pertama, bagaimana kita bisa mengerti dan mengalami sebuah proses discernment atau kecelikan mata, terutama kecelikan mata ketika kita melihat orang asing, orang lain, the other. Ya, dan di sini orang lain itu orang yang kita anggap orang lain yang sering kita tidak anggap. Itu pertama. Lalu kedua, justru Ekaristi juga adalah makanan ketika kita diutus untuk bermisi. Yohanes pasal 6 itu diberikan di situ ya. Dan tentu juga sebagai petunjuk atau sign dari jamuan eskatologis yang agung. Nah, pertama, discernment. Melalui anamnesis, melalui peringatan yang dimotori oleh Roh Kudus, dalam Ekaristi, orang percaya dimampukan untuk mengerti preferensial Allah bagi orang lain, the other, yang sebetulnya sudah didengung-dengungkan oleh Allah sejak masa Israel. Ya, harus kita perhatikan orang asing, janda, dan orang-orang miskin. Ada preferensial Allah bagi orang-orang yang ada dalam status yang di bawah. Dan Ekaristi itu akhirnya seharusnya membuat kita bisa mengingat preferensial Allah terhadap orang-orang tersebut. Nah, gereja adalah orang-orang yang sudah mengalami rangkulan dan keramahan ilahi. Oleh karena itu kita harus mengerti bahwa kita diundang untuk merangkul dunia, dan rangkulan kita kepada dunia itu adalah partisipasi kita dalam Allah yang merangkul dan memberikan dan memperluas hospitalitasnya kepada orang lain. Ya, perpanjangan tangan tadi yang sudah saya katakan, perpanjangan tangan koinonia Trinitas tadi. Itu cara mengertikan misi. Lalu kedua, sebagai makanan misi, missional meal. Melalui anamnesis Ekaristi, orang-orang yang mengalami Yesus memberi makan umatnya dengan dirinya sendiri sebagai makanan rohani untuk pergi dalam misi mereka ke dunia. Yesus telah memberikan makan umatnya dengan dirinya sendiri sebagai makanan rohani. Itu yang menjadi spiritual nourishment kita, agar kita bisa bermisi ke dunia. Dan ini mengingatkan gereja akan perbuatan Yesus yang memberi dirinya sendiri, sehingga kita pun mampu dan mau melayani dengan memberi diri. Dan disinilah gereja itu akan mengalami kepenuhan mereka sebagai messianic community, komunitas yang diurapi. Kembali mengacu kepada apa yang kita lihat di Lukas 4 ayat 18-19, ketika Yesus itu diurapi. Dan ketika kita mau melayani dengan memberi diri, membawa keadilan, membuka mata yang buta, termasuk mata kita juga yang buta oleh privilege kita, membebaskan tawanan, memberikan tahun Yobel atau tahun kemenangan, kita menjadi messianic community, ya, komunitas yang diurapi. Dan akhirnya Ekaristi sebagai misi itu adalah tanda untuk jamuan yang agung, the great banquet, sign for the great banquet. Ya. Ekaristi memberi cicipan kemenangan universal, ya, universal triumph dari keinginan dan tujuan karya keselamatan Kristus. Dan itu ditandakan dalam Ekaristi sebagai misi. Ekaristi membawa gereja ke sebuah realita ecclesio-missiological, ya, yang mengundang gereja untuk mengalami keselamatan, pengudusan, dan baptisan Roh Kudus dari perspektif eskatologis yang tujuan akhirnya adalah pemenuhan janji yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus 15 ayat 28, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Itulah keinginan Allah dan tujuan Allah melalui karya keselamatan Kristus, bahwa Allah menjadi semua dalam semua. Dan kita diundang untuk bermisi dalam konteks tersebut. Bukan untuk mengkristenkan dunia, tetapi bagaimana Kristus dan karakternya itu menjadi karakter dunia. Dan disitulah Allah menjadi semua dalam semua.
Oke, sekarang ekaristi sebagai eskatologi. Ya, ini dua terakhir. Saya pikir kita akan punya waktu cukup untuk bisa berdiskusi. Eskatologi itu menjadi isu doktrinal yang sangat signifikan bagi gerakan Pentakosta. Ya, terlalu ingin tahu akhirannya itu seperti apa sih? Dan akhirnya ini seperti menjadi perhatian Frank Makia, salah satu teolog Pentakostal yang terutama saat ini. Ini menjadikan alasan mengapa doktrin baptisan Roh Kudus itu tergeser sebagai ciri khas teologis Pentakosta. Film-film Left Behind misalnya seperti itu diadopsi menjadi pemahaman Pentakosta. Padahal sebetulnya pemahaman yang sangat tidak memberikan harapan apa yang diberikan oleh pemahaman-pemahaman film seperti Left Behind itu. Nah, pendekatan yang saya ambil adalah dua cara di mana ekaristi sebagai eskatologi. Pertama, ini akan memberikan kaum Pentakostal cara melihat eskatologis dengan lebih berpengharapan. Kenapa? Karena akhirnya ini memberikan kita keyakinan akan kuasa Injil Kristus. Eskatologi yang Left Behind itu sebetulnya penuh dengan ketidakyakinan akan kuasa Injil Kristus. Yang lain yang sebagian diangkat, yang lain ditinggalkan, jadi harus bertobat kayak gitu-gitu ya. Nakut-nakutin. I believe in the power of the gospel. Ya udah percayalah gitu. Tanpa harus nakut-nakutin. Dan tidak lagi harus berpegang kepada pandangan-pandangan milenialisme ya, yang membatasi pekerjaan keselamatan Kristus. Mungkin teman-teman pernah ikut seminar akhir zaman ya, ada chart-chartnya milenialisme dan sebagaimana. Sebetulnya yang lebih cocok dengan DNA Pentakostalisme adalah amilenialisme. Walaupun tentu tidak ada model milenialisme yang sempurna, tetapi dalam melihat bahwa tujuannya adalah Allah menjadi Allah dalam semua, ya nggak terlalu penting modelnya yang mana. Tetapi dengan keyakinan bahwa Allah akan menjadi Allah dalam semua. Kok turun begini ya, maaf. Saya edit sebentar ya. Oke. Alright. Kedua, memampukan kaum Pentakostal untuk bekerja dalam pengharapan eskatologis kesatuan tubuh Kristus dengan merayakan perayaan Ekaristis secara terbuka dan tersedia. Ini artinya adalah kita tahu bahwa perayaan Ekaristi itu dalam sejarah gereja malah justru perayaan yang memisah-misahkan gereja. Nah, kaum Pentakostal diberikan kesempatan untuk mengatakan bahwa dalam roh kita bisa merayakan ini secara terbuka dan tersedia. Kenapa? Karena Ekaristi dipahami sebagai cicipan kesatuan dalam Kristus menghancurkan batas-batas pemisah antara orang percaya. Kalau sudah dihancurkan batas-batas antara orang percaya dan tidak percaya, Jews and Gentiles, segala macam ya, masa kita justru orang yang sama-sama mengaku percaya justru membangun batas-batas. Jadi dalam pemahaman Ekaristi sebagai eskatologi, jamuan ini adalah jamuan cicipan kesatuan, di mana Kristus akan benar-benar menghancurkan batas-batas pemisah antara orang percaya dan juga orang tidak percaya. Dan memiliki keyakinan eskatologis dalam Injil melalui Ekaristi, orang Pentakosta dapat berpartisipasi lebih intens dalam pekerjaan menuju kesatuan eskatologis tersebut. Menuju kesatuan eskatologis yang penuh harapan dari tubuh Kristus. Jadi kita menjadi orang-orang yang membawa damai, orang-orang yang penuh lemah lembut, apa yang Yesus bisa lakukan dalam khotbah di bukit karena kita mencicipi kenyataan eskatologis yang dijanjikan Kristus melalui makanan ini, melalui jamuan ini. Oke, terakhir, ekaristi sebagai apokatastasis. Ini kok di sini, maaf saya edit sedikit sekaligus saja deh. Alright. Oke, yang lain juga perlu diedit sebelum saya share nanti ya. Oke. Sebagai apokatastasis. Apa sih apokatastasis? Seperti saya katakan tadi, apokatastasis adalah doktrin yang mengatakan bahwa semuanya itu akan direstorasi dalam kebaikan oleh Allah dalam penggenapan janjinya. Ya. Basically keselamatan universal dalam Kristus.
Itu sebetulnya kepercayaan yang saya pegang setelah saya bergumul cukup lama dengan melihat keimanan saya tentang keselamatan, dan mungkin teman-teman juga bisa melihat ketika saya pernah diundang sebagai pembicara di teologi, dan temanya adalah keselamatan universal dan Roh Kudus. Lihat aja di YouTube ada itu ya, itu yang saya paparkan. Nah, pertama-tama saya tidak ingin terlalu dalam masuk ke dalam doktrin apokatastasis, tetapi apa yang mendasari kata apokatastasis itu adalah apa yang dikatakan oleh Petrus di buku di Kisah Para Rasul 3 ayat 21, ketika dia mengatakan, saya bacakan bahasa Inggrisnya ya yang saya hafal, that Jesus must remain in heaven until a time of universal restoration. Ya, mungkin saya baca deh Kisah Para Rasul 3 ayat 21 biar kita tahu juga bahasa Indonesianya. Sebentar saya buka Alkitab digitalnya. Tapi itulah universal restoration itu dalam bahasa Yunaninya adalah apokatasteos panton. Ya. Apokatasteos panton. Bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ayat 21. Saya bacakan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang kudus. Dan doktrin apokatastasis ini sebetulnya merupakan doktrin yang cukup diterima di gereja pada saat itu, tetapi ya cukup kompleks. Kenapa? Ketika gereja itu berkelindan dengan kerajaan, akhirnya adalah perpisahan-perpisahan tersebut, gitu ya. Doktrin ini sebetulnya adalah bagian dari eskatologi, ya. Tetapi untuk diskusi saya ingin menjadikannya sebuah bagian sendiri dalam pemahaman ekaristi. Nah, kita tahu bahwa doktrin apokatastasis ini tidak luput dari kontroversi. Ini juga kadang disebabkan oleh bagaimana salah satu teolog dari abad kedua yang bernama Origen itu akhirnya di anatema, ya, sempat di anatema. Walaupun dan karya-karyanya banyak yang dibakar. Bahkan kita sekarang tahu karya-karyanya itu hanya melalui apa yang dikutip oleh orang lain. Tapi banyak sekali orang-orang ahli-ahli klasik yang menggali kembali pemikiran-pemikiran Origen yang sebetulnya melihat bahwa apa yang dia sampaikan itu nggak sesat sebetulnya, gitu ya, secara sederhananya. Nah, doktrin ini adalah doktrin yang cukup diterima, di mana dan doktrin Kristen otentik, ya, bukan doktrin yang tidak otentik. Ya. Yang mengatakan Allah dalam kebaikan tertingginya, dalam supreme goodness-nya, dan berdasarkan pada inkarnasi, kematian dan kebangkitan Kristus, Allah akan memberikan anugerah keselamatan kepada semua manusia. Ya. Nah, imago Dei di dalam setiap manusia itu telah rusak oleh dosa. Tetapi secara inherent, secara ontologis, imago Dei kita itu tidak bisa dibatalkan, karena kita diciptakan sebagai imago Dei. Nah, restorasi dari kerusakan inilah yang terus dilakukan oleh Allah sebagai ketahiran, kepulihan, sampai juga yang ketika sudah ditutup oleh Wahyu 22, itu juga yang terjadi terus-menerus. Nah, kemahatauan, kemahakuasaan, dan kemurahan universal Allah itu tidak sepadan dengan pemahaman akan hukuman kekal bagi mereka yang tidak menerima Kristus. Kira-kira framework dari pemahaman apokatastasis secara sederhana itu seperti itu, ya. Dan pemahaman apokatastasis tentang neraka itu adalah neraka sebagai medicinal dan pedagogical, sebagai obat dan sebagai tempat pengajaran. Tentu obat dan tempat pengajaran yang mungkin kalau misalnya kita nggak usah ngalamin, ya lebih baik nggak ngalamin, gitu ya. Tetapi neraka itu diartikan bukan sebagai pembalasan, ya.
Kalau kamu nggak terima Kristus, ya udah balasannya adalah neraka. Gitu. Bukan. Kenapa? Karena pembalasan itu adalah sesuatu yang asing dari karakter Allah di dalam Kristus. Dan bahkan kalau kita mau memberikan sebuah alasan konkret kenapa neraka itu menjadi tempat medicinal dan pedagogical, karena turunnya Kristus ke neraka itu adalah tindakan pengosongan dirinya yang paling utama. Dan itulah titik terendah awal manusia untuk bisa naik terangkat pada deifikasi. Ketika Yesus turun ke surga seperti diakui oleh pengakuan iman, efeknya itu tidak hanya temporal, tetapi eternal. Karena ketika Kristus turun ke neraka, kenyataannya sudah masuk kenyataan yang eternal, yang abadi. Jadi efeknya pun abadi. Tidak seperti pengertian banyak orang yang mengatakan ini hanya membebaskan orang-orang yang menunggu ketika dia belum datang ke dunia. Doktrin ini mengatakan pengertian itu terlalu sempit. Dan apokatastasis ini sebetulnya masih dipegang oleh secara cukup kuat oleh Gereja Ortodoks Timur. Kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, dan kita hanya bisa pergi dari realitas ontologis kenyataan tersebut sampai pada satu titik tertentu. Dan pada titik itu tidak ada yang bisa kita lakukan untuk kecuali berbalik. Dan itu diilustrasikan dalam kisah Injil Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang. Dibaca secara ontologi seperti itu, ketika anak itu pergi jauh, dia hanya bisa mencapai titik tertentu dan mengalami neraka sebetulnya di situ, sudah mengalami neraka, dan disitulah dia mengingat keberadaan ontologisnya. I remember my father's house. Dan akhirnya itu pada titik tersebut dia mentok dan tidak ada jalan kembali kecuali untuk berbalik ke rumah bapaknya. Teolog seperti Gregory dari Nisa juga mengatakan seperti itu, bahwa menggunakan ilustrasi lingkaran, ya, ketika kita menuju titik luar lingkaran ada mentoknya. Tetapi secara matematis dia katakan menuju pusat lingkaran itu adalah keabadian. Makanya anak yang di rumah pun itu juga sebetulnya walaupun sudah ada di rumah bapaknya masih bergumul dengan keselamatannya. Karena kita lihat bahwa ketika adiknya pulang itu, dia justru memilih untuk keluar dari rumah bapaknya, memilih kegelapan. Itu kira-kira. Salah satu teolog Ortodoks Rusia di awal 20-an, awal abad 20-an bernama Sergius Bulgakov. Dia juga yang mengembangkan pemikiran sofiologi. Dia mengatakan ketika kita menghadap Kristus adalah mustahil untuk melihat dia dan tidak jatuh cinta pada dia. Karena dialah kasih itu, ya, kasih yang tidak pernah yang tidak berkesudahan, kasih yang tidak pernah gagal, kata Paulus di 1 Korintus 13. Orang-orang yang menolak pemikiran ini mengatakan bagaimana free will? Free will, ya, free will itu sebetulnya free will manusia adalah free will imago Dei. Jadi free will yang menolak Allah, ya, free will dalam tanda kutip, sebetulnya bukanlah free will, tetapi will yang terkorupsi. Jadi Allah itu merestorasi free will kita sehingga kita bisa mencintai Dia. Itulah free will terjadi. Itulah free will yang sejati. Oke? Oleh karena itu, bagaimana hubungannya dengan Ekaristi? Nah, Ekaristi adalah tanda pemulihan segala-galanya itu, yang menunjuk kepada kerajaan yang hanya tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya sudah sempat singgung tadi Roma 14 ayat 17. Ya, the kingdom of God is all about righteousness atau justice, peace, and joy in the Holy Spirit. Ya. Nah, kalau orang itu selama-lamanya, seabadi-abadinya di neraka, yaitu karena nggak terima Yesus, itu bertentangan dengan realita kerajaan Allah yang adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Dan itulah daun-daun dari pohon kehidupan yang menyembuhkan bangsa-bangsa sampai tidak ada lagi yang ditemukan kutuk dan laknat. Ya, itu dikatakan di Wahyu 22 ayat 2 dan 3.
Dan Ekaristi adalah tanda pemulihan tersebut. Itu yang saya argumentasikan dalam mengkonstruksi arti ini. Ekaristi menuju kepada itu, kepada kerajaan Allah yang adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, yang terus-menerus dikerjakan Allah seabadi-abadinya, menyembuhkan bangsa-bangsa, sampai tidak ada lagi ditemukan kutuk dan laknat. Nah, implikasinya apa? Implikasi melihat Ekaristi sebagai apokatastasis dalam konteks search and counter transformation. Pertama, ya transformasi itu adalah restorasi. Ya. Transformasi itu adalah restorasi. Bukan sekedar transformasi manusia dalam komunitas, tetapi keseluruhan kosmos. Yang sudah saya singgung dalam Ekaristi sebagai healing yang kosmik. Seluruh ciptaan, seluruh jagat raya yang diciptakan melalui, bagi, dan digenggam bersama oleh Kristus yang ada sebelum segala sesuatu. Kolose 1 ayat 15-17. Itulah transformasi yang kita alami secara cicipan dalam Ekaristi dalam konteks search and counter transformation itu. Ketika kita ditransformasi, kita melihat bahwa Allah itu sedang merestorasi. Jadi transformasi itu adalah restorasi. Lalu, dalam perayaan Ekaristi, gereja sungguh-sungguh ditransformasi kepada status dan panggilan keimamatannya. Kita dipanggil untuk menjadi imam-imam dunia ini. Untuk mempersembahkan dengan ucap syukur seluruh ciptaan kepada Allah yang akan memulihkan segala sesuatu. Jadi, ketika kita merayakan Ekaristi, itulah yang kita ingat bahwa kita mempersembahkan seluruh ciptaan dalam keremukannya, dalam kehancuran yang kita lihat saat ini, dengan ratapan kita. Ya. Tapi dalam ratapan itulah kita bisa mempersembahkan kepada Allah yang bisa melakukan segala sesuatu untuk memperbaikinya. Misalnya kita mendoakan Ukraina, gitu ya. Mendoakan Ukraina itu bukan dengan menghakimi, tetapi mempersembahkan kepada Allah. Tuhan, terjadi kehancuran di sana, tapi kami mempersembahkan ini sebagai imam ciptaan dalam doa kami, karena kami tahu Engkau saja yang bisa memulihkan segala sesuatu di Ukraina, atau di Palestina, atau di mana-mana. Itu implikasi pertama. Lalu implikasi kedua dari Ekaristi sebagai apokatastasis dalam konteks SIT. Nah, transformasi saya katakan kembali satu halaman dulu ya. Transformasi adalah restorasi. Di sini saya pertegas kembali, transformasi tidak bisa tidak kecuali restorasi. Kenapa? Karena tidak ada yang transformatif dalam pemusnahan atau penghukuman kekal. That's not transformation. That's cruelty, kekejaman yang jauh dari kenyataan dan keberadaan Allah. Dalam Ekaristi secara anamnetik kita mengingat bahwa iman Kristen itu dibangun di atas pengharapan akan sebuah kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kasih yang tidak pernah gagal. Ya, ada 3 hal kata Paulus. Iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang paling besar adalah, yang paling utama adalah kasih. Dan kasih ini tidak pernah berkesudahan. Jadi iman kita dibangun atas pengharapan, atas sebuah kasih yang tidak pernah berkesudahan. Ya. Kasih kita mungkin ada limitnya, tetapi kasih Kristus tidak ada limitnya. Itulah di mana iman kita dibangun. Itulah di mana pengharapan kita dibangun. Nah, jadi setiap kita merayakan Ekaristi, kita dituntut untuk tunduk pada cinta kasih itu, yang akan memastikan bahwa Allah akan menjadi semua di dalam semua. Ya. Tunduk, submission to love that will guarantee that God will be all in all. Oke? Kesimpulan. Pertama-tama, rayakanlah Ekaristi sesering mungkin. Ya, teman-teman. Penelitian ini membangun teologi pembaruan Ekaristi dengan menggunakan lensa pneumatologis dalam kerangka trinitarian yang implisit. Lalu melalui lensa pneumatologi bisa dilihat ada logika internal search and counter transformation dalam Ekaristi
yang menginformasikan spiritualitas Pentekostalisme dengan cara memediasi via salutis. Nah, kalau kita lihat dengan ekaristi sebagai apokatastasis, via salutisnya itu menjadi lebar sekali, ya kan, jalan keselamatan itu. Dan itulah yang diberikan Tuhan, walaupun dia dikarenakan jalan yang sempit, tetapi sebetulnya dalam kesempitan itu ketika kita tidak tunduk kepada otoritas Allah, kita mencari otonomi, ya itulah kesempitan yang terjadi. Tetapi ketika kita melihat bahwa iman kita didasarkan kepada pengharapan akan kasih yang tidak berkesudahan, disitulah via salutis itu menjadi lebar, bahwa kesempatan itu terjadi terus-menerus. Dan upaya ini adalah untuk merevisi teologi dan praktik sakramental Pentakosta berdasarkan pada teologi Roh Kudus atau pneumatologi. Adalah Roh Kudus dalam kebebasan yang Ia berikan yang memungkinkan kita berpikir secara konstruktif dan memberikan kontribusi teologis yang berbeda ke dalam percakapan yang sedang berlangsung, dengan maksud agar gereja Pentakosta akan terus mengembangkan penghargaannya yang lebih besar untuk makanan yang Yesus berikan kepada gerejanya ini. Nah, 7 arti. Ya. 7 arti ini sebetulnya bisa dijadikan 6, tapi dikunci oleh kepulihan. Karena akhirnya apokatastasis itu kan adalah kepulihan. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa solidaritas, keadilan, hunger management itu berhubungan dengan pelayanan Kristus di dunia. Dan kita diundang juga untuk berkecimpung di dalamnya. Nah, missional meal, eskatologi, dan apokatastasis itu adalah berhubungan dengan pekerjaan pelayanan Kristus dalam keimamannya, yang duduk di sebelah kanan Allah. Dan bagi orang Pentakosta itu dikunci, dipegang oleh kepulihan yang dia berikan di tengah-tengah ini. Mungkin kalau misalnya saya mau mengembangkan teologi ini, mungkin saya mau melihat bagaimana healing itu berkelindahan dengan solidarity, dengan justice, dengan hunger management, healing dengan missional meal, dengan eskatologi dan apokatastasis. Saling melengkapi satu sama lain antara pekerjaan Kristus di dunia dan pekerjaan Yesus di dunia dan pekerjaan Kristus sebagai imamnya. Gitu kira-kira presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke, mungkin semoga saya nggak lihat nih di sini, Mas Dimas sudah di sini, dan teman-teman yang bisa memandu question and answer.